Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Nirmala dengan NIM 23103123200002, mahasiswi program S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Saya nomor absen 4 ya. Nah, di video kali ini saya akan jawab dan bahas 4 soal menarik seputar perilaku organisasi. Jawabannya sudah saya rangkum dan jelaskan dalam bahasa yang lebih santai dan mudah dipahami nih teman-teman. Jadi, yuk langsung aja kita mulai dari soal yang pertama. Pada pembahasan yang pertama ini kita akan membahas apa sih perbedaan antara pemimpin dan juga manajer. Banyak orang menganggap pemimpin dan manajer itu sama, padahal sebenarnya ada perbedaan. Manajer fokus pada hal-hal seperti menyusun rencana, mengatur pekerjaan, dan memastikan semuanya berjalan sesuai aturan dan struktur formal organisasi. Tujuannya adalah supaya pekerjaan berjalan lancar, terstruktur, dan efisien. Manajer bekerja melalui sistem yang sudah ditetapkan dan cenderung menjaga stabilitas dan keteraturan. Sedangkan pemimpin lebih berfokus pada orang-orangnya. Pemimpin memberi motivasi, semangat, dan menginspirasi timnya untuk maju bersama. Pemimpin juga biasanya membawa visi, arah baru, dan mendorong perubahan positif. Nah, contohnya nih, misalnya di proyek pembangunan gedung, manajer akan memastikan proyek selesai tepat waktu dan sesuai anggaran. Tapi, pemimpin akan menyemangati tim ketika cuaca buruk atau kondisi kerja berat, supaya mereka tetap termotivasi. Jadi, bisa dibilang manajer mengatur proses dan sistem, sementara pemimpin menggerakkan orang dan mengarah ke perubahan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua nih, yaitu perbedaan sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi dan desentralisasi adalah soal siapa yang membuat keputusan dalam sebuah struktur organisasi. Dalam sentralisasi, semua keputusan penting dibuat oleh manajemen pusat. Jadi, cabang atau bagian lain tinggal menjalankannya saja. Ini cocok untuk organisasi yang butuh kontrol ketat, keseragaman, dan pengawasan langsung. Sedangkan dalam desentralisasi, keputusan bisa dibuat oleh bagian-bagian bawah, seperti manajer cabang atau tim lokal. Mereka punya kewenangan lebih dan bisa cepat menyesuaikan diri dengan situasi di tempat masing-masing. Ini menciptakan fleksibilitas, tanggung jawab lokal, dan respon yang cepat terhadap perubahan. Contohnya, kalau sebuah perusahaan retail nasional mengatur semua harga dan promosi dan kantor pusat di Jakarta, itu namanya sentralisasi. Tapi, kalau sebuah franchise restoran membolehkan tiap cabang membuat menu spesial lokal, itu namanya desentralisasi. Jadi, sentralisasi cocok untuk kondisi yang stabil, sedangkan desentralisasi lebih pas untuk lingkungan yang dinamis dan kompleks. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga nih. Apa bedanya budaya organisasi yang kuat dan budaya organisasi yang lemah? Sebelumnya, apa sih budaya organisasi itu? Budaya organisasi adalah nilai-nilai, keyakinan, dan cara kerja bersama yang dianut oleh anggota organisasi. Kalau budayanya kuat, itu artinya hampir semua karyawan memahami, meyakini, dan menjalankan nilai-nilai inti dari organisasi. Perilaku mereka cenderung seragam, selaras, dan konsisten dengan tujuan organisasi. Ini menciptakan komitmen tinggi, loyalitas, dan identitas organisasi yang kuat. Tapi kalau budayanya lemah, nilai-nilai tidak jelas atau tidak diterapkan secara konsisten. Akibatnya, karyawan bekerja dengan caranya masing-masing dan organisasi menjadi kurang terarah. Contohnya, pada Google, mereka memiliki budaya inovasi dan kolaborasi sangat kuat. Semua karyawan di sana didorong untuk kreatif dan bekerja sama. Tapi di perusahaan baru yang belum punya nilai budaya yang jelas, tiap bagian bisa jalan sendiri-sendiri tanpa arah yang sama.
Nah, jadi budaya yang kuat bisa menjadi kekuatan strategis organisasi selama selaras dengan visi dan misi perusahaan. Tanpa terasa, kita sudah memasuki ke pembahasan yang terakhir nih teman-teman, yaitu tentang studi kasus. Bagaimana cara mengelola stres dan kecemasan karyawan saat melakukan merger dengan perusahaan lain. Apa sih merger itu? Merger adalah saat dua perusahaan saling bergabung, dan ini seringkali menimbulkan stres, kecemasan, dan ketidakpastian di kalangan karyawan. Untuk mengatasinya, organisasi bisa melakukan beberapa hal penting dalam manajemen stres organisasi. Yang pertama yaitu lakukan komunikasi yang terbuka dan transparan kepada karyawan. Karyawan perlu tahu apa yang sedang terjadi dan apa dampaknya. Komunikasi yang jujur mengurangi ketakutan akibat rumor atas ketidaktahuan. Yang kedua, beri ruang bagi karyawan untuk berpartisipasi. Libatkan mereka dalam proses transisi, minta masukan, atau ajak mereka dalam tim perencanaan. Ini memberi rasa kontrol atas situasi. Lalu yang ketiga, sediakan dukungan emosional dan sosial. Perusahaan bisa membuka akses ke konseling, pelatihan manajemen stres, atau sekedar menciptakan lingkungan kerja yang saling peduli dan suportif. Nah, yang keempat, berikan pelatihan dan pengembangan keterampilan agar karyawan siap menghadapi perubahan. Ini menjaga rasa percaya diri dan kesiapan mental dari mereka. Lalu yang terakhir yaitu kelima, pemimpin harus hadir sebagai figur yang tenang dan peduli. Kepemimpinan yang responsif, empatik, dan inklusif dapat mengurangi tekanan psikologis dan menciptakan rasa aman. Jika semua tadi diterapkan, proses merger bisa berjalan dengan lancar dan karyawan akan tetap merasa dihargai, didengar, dan termotivasi. Nah, dari keempat pembahasan kita tadi, kita bisa belajar bahwa peran pemimpin dan manajer itu berbeda, tapi saling melengkapi. Struktur organisasi, apakah sentralistik atau desentralistik, perlu disesuaikan dengan situasinya. Budaya organisasi yang kuat dapat memperkuat arah dan kinerja, dan dalam perubahan besar seperti merger, dukungan emosional, komunikasi terbuka, dan kepemimpinan yang peka sangat dibutuhkan. Dengan memahami semua ini, kita bisa membangun organisasi yang sehat, adaptif, dan berkinerja tinggi. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga materi yang saya sampaikan ini memberikan pengalaman yang mendalam dan dapat diterapkan dalam praktik nyata di dunia kerja nanti. Bye-bye semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.